Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman Poke yang ada di Indonesia maupun di jagat raya. Di video yang spesial kali ini kita akan main ke tempat yang super duper keren. Penasaran kan kita mau kemana? Pantengin terus video Podcast Jalan-Jalan kali ini. Nah, sebelum kita main-main di sini, kita harus kenalan dulu nih sama yang punya tempatnya. Kenalin, namanya Ko Ivan. Ko Ivan ini merupakan salah satu kolektor di Kota Bandung yang mempunyai koleksi ribuan action figure. Nah, Ko Ivan ini akrab juga disapa Van Marvel, guys. Buat kalian yang main TikTok, pasti deh pernah ngeliat videonya Ko Ivan bareng koleksi-koleksinya. Kebetulan Ko Ivannya juga lagi bikin video TikTok, guys. Ayo kita gangguin. Eits, sebelum kita gangguin Ko Ivan, mending kita lihat dulu nih koleksi-koleksinya dia. Yang pertama ada karakter kesayangannya Todd McFarlane nih, guys, yaitu Spawn. Nah, koleksinya juga lengkap banget, guys. Mulai dari Mandarin Spawn, seri signature, sampai ke seri animasinya juga ada, guys. Lengkap banget ya. Nah, yang kedua ada juga dari dunia DC, guys. Mulai dari Superman, Batman, Green Lantern, sampai The Flash. Itu serinya juga lengkap banget, guys. Dari DC Direct sampai ke DC Multiverse. Nah, koleksi Ko Ivan yang ketiga juga gak kalah banyak nih sama dua koleksi lainnya, yaitu koleksi dari dunia Marvel, guys. Mulai dari Spider-Man, Iron Man, sampai grup superhero mutan X-Men juga gak kalah lengkap nih, guys, koleksinya. Selain dari 3 lini yang tadi, sebenarnya koleksi Ko Ivan tuh masih banyak banget, guys. Mulai dari Transformers, Super Sentai, sampai Dragon Ball juga ada nih. Kalian jadi penasaran kan? Nah, untuk mengetahui gimana sih ceritanya Ko Ivan bisa banyak banget koleksinya, kita udah mengutus reporter Hafiz Koswara untuk ngobrol langsung sama Ko Ivan tentang kisahnya menjadi seorang kolektor, guys. Halo guys, hari ini kita lagi ada di tokonya Van Marvel ya namanya. Iya, betul. Berarti kalau dihitung dari awal nih, awal mulai koleksi itu udah berapa tahun? Dari 2013, 11 tahun kayaknya. Ya, 11 11 ya. tahun. Nah, suka dukanya apa sih kok gitu? Kita ngoleksi mainan sebanyak ini gitu. Suka dukanya banyak banget sih sebenarnya. Salah satunya mungkin kendala keuangan ya. Ya. Jadi saya sejauh koleksi ini juga nggak stabil. Jadi di pertengahan 2013 saya mulai koleksi. Ya. 2013 awal tahun, akhir tahun tuh saya udah jual-jualin tuh. Oh. Karena saya waktu itu ngelanjut kuliah. Akhirnya nggak ada pekerjaan, mau nggak ada pemasukan, koleksian dikeluarin, dijual-jualin tuh. Paksa. Nah iya kepaksa, mau gimana lagi. Akhirnya 2013 akhir tuh saya jual-jualin, saya buka toko jualin. Nah dari situ akhirnya malah jadi keterusan jual mainan, jual beli mainan. Nah sebenarnya mulai koleksi lagi tuh saya fokus lagi di 2016. Jadi benar-benar fokus koleksi lagi 2016 ya sampai sekarang. Jadi suka dukanya sih banyak. Saya sempat juga ada merasa jenuh. Mungkin buat beberapa kolektor yang udah beberapa tahun koleksi ada rasa jenuh tuh. Ya. Sempat iseng pengen jual pengen, ya itu pengen pensiun ceritanya. Tapi hoax kan. Hoax tadi. Udah dijual, ternyata aduh sayang kok kenapa kemarin dijual. Akhirnya nyariin lagi. Tapi untungnya bisa kebeli lagi semua. Walaupun sempat ada yang satu figur saya butuh waktu 4 tahun buat baru nemuinnya lagi. Nah semenjak itu kasus saya iseng jual itu, akhirnya saya memutuskan gak pernah mau ngejual lagi kalau benar-benar gak kepepet banget. Karena nyarinya lagi itu yang susah. Tapi akhirnya sekarang mengoleksi iya, jual beli pun iya. Iya, jadi ada dobelan baru dijual. Baru dijual. Ada yang tertarik simpan dulu satu langsung. But kalau isinya nih, isi dari toko ini koleksiannya itu tuh ada apa aja sih gitu? Wah, kalau misalnya untuk masalah koleksi itu banyak banget macam-macam, dari untuk karakter anak-anak sampai yang tahun 90-an ada semua di sini. Jadi Jepang,
Marvel, ya Barat, Jepang, semua karakternya ada. Oh, berarti buat orang-orang yang kayak pengen nostalgia gitu ya. Betul. Zaman dulu kayak kita nonton Power Ranger di TV, Nah. gitu, nonton kartun-kartun di TV, harusnya ada dong. Ada. Dari nggak menutup kemungkinan untuk karakter cowok doang. Kayak misalnya Chibi-Maruko-chan saya ada. Oh, iya. Chibi-Maruko-chan, terus Doraemon yang buat dua gender juga bisa. Sailor Moon juga ada. Sailor Moon ada. Ada dong. Sailor Moon kayaknya anak generasi 90-an banget yang Iya, tahu ya iya. gitu. Nah, selain koleksi, untuk koleksinya lagi nih, jumlahnya kira-kira ada berapa nih? Nah kalau itu dia. ditaksir? Kalau untuk jumlah jujur saya nggak tahu. Saya nggak pernah ngitung karena saya lebih ngoleksi ini buat kesenangan pribadi sih. Jadi ada nambah. Jadi nggak pernah dihitung dan nggak pernah sebenarnya dicatetin ini barang apa. Wah, enggak. Nggak pernah. Enggak, gitu. enggak. Cuman saya kurang lebih ini barangnya tahu, ini seri apa, karakter apa, keluaran kapan, kurang lebih sih tahu. Oh, itu tahu ya. Iya. Jadi sejarah-sejarah karakternya gitu. Betul. Karakternya pasti tahu lah gitu. Nah, iya. Jadi mungkin nanti ada yang datang ke sini terus nanya-nanya pasti bisa dijawab dong. Iya, saya pengen sebenarnya makanya ini dibuka umum. Kenapa? Saya pengen ngenalin semua karakter nih. Kayak misalnya ini di frame ini aja ya. Ini Superman udah ada berapa biji nih? 1, 2, 3, 4. Cuman di sini aja udah ada 4. Dan masing-masing karakter Superman ini punya cerita masing-masing. Gitu. Berarti kalau ada yang datang nih minta penjelasan dari semuanya, mungkin seminggu gak cukup. Nginep di sini. Kayak Harus gitu. nginep dulu, Iya, dijelasin betul. semuanya nih Betul. karakternya. Iya, ini nggak habis-habis sih. Nah, mungkin buat rencana kedepannya nih, barangkali ada rencana mungkin pengen ekspansi atau buka toko lain atau nambah koleksi misal ke kategori yang lain. Iya. Kalau nambah koleksi sih pasti ya. Pasti. Buat kolektor sih nggak ada kata pensiun sebenarnya. Pensiun tuh hoax. Nah, saya pengennya sebenarnya rencana planning ke depan tuh saya pengen bikin museum mainan. Pengen. Kenapa? Karena di sini banyak banget karakter dan ini kalau misalnya kita explore lebih dalam, semua karakter ini punya cerita, punya keunggulan, punya mungkin kisah inspiratif buat masing-masing orang yang tahu ceritanya gitu. Jadi saya pengen buka museum di mana teman-teman masuk museum itu tuh punya experience, punya pengalaman menarik dari semua karakter yang ada, bisa dapet insight-nya masing-masing gitu. Pengennya sih ke sana cita-citanya. Jadi nggak karakter di sini diem doang di sini. Tidak ya buat saya sih happy, tapi saya pengen bagi keseruan, keasikan, kebahagiaan buat teman-teman semua gitu. Jadi yang datang bisa merasakan kayak oh dia ceritanya gini. Iya Sama betul. ada inspirasi. Iya ataupun yang misalnya udah tahu ceritanya pun nostalgia lagi. Betul. Oke, sekarang mungkin untuk yang terakhir kok Iya. buat ngajak teman-teman penonton nih buat datang ke sini dan juga buat ikut mungkin join ya ke komunitas pengoleksi kayak gimana gitu. Nah saya tuh sebenarnya aktif di sosial media tuh pengen ngebangun lagi komunitas Bandung yang kolektor action figure. Karena semenjak pandemi tuh udah nggak ada komunitas yang kelihatan aktif ya. Bandung tuh udah agak meredup. Nah saya tuh pengen ngajakin ayo dong kita kumpul-kumpul lagi Kita gitu. hidupin lagi. Iya betul. Nah teman-teman sama kalau yang teman-teman mau kesini mampir boleh banget. Yang penting satu, harus kolektor action figure. Nah, syaratnya itu kenapa? Karena biar teman-teman udah ngerti nih kurang lebih rasanya koleksi seperti apa dan kita pengen punya visi misi sama buat ngebangun kolektor-kolektor di Bandung. Ya, bikin hitungan lagi komunitas. Betul. Ya. Karena keseruannya itu sebenarnya kumpulnya, bukan medianya. Medianya. Bukan ini seru, tapi buat pribadi. Tapi keseruan yang lebih bagus lagi kalau kita udah kumpul sama komunitas. Ngobrol-ngobrol Betul. kan tentang Iya. koleksinya, Betul. cerita-cerita, Iya. sharing-sharing juga kan. Ya. Iya. Mungkin kok bisa kasih tahu, Ko Ivan, ini tempatnya ada di mana sih gitu? Ini tuh lokasinya di Istana Pasteur samping pintu tol Pasteur. Ya, jadi strategis banget ya Iya, tempatnya. gampang banget buat diampe Itu sini. memang dulu emang udah kepikiran pengen di tempat ini gitu. Sebenarnya enggak sih, karena memang lokasinya di sini nyaman untuk ditinggalin. Jadinya saya awal di sini dan melihat lokasinya strategis buat orang Jakarta. Karena biasanya banyak buyer tuh dari Bandung sama Jakarta. Nah, jadi kolektor-kolektor dari Jakarta suka mampir gampang kan keluar Nah. Pasteur sebelum ke Lembang. Nah, mampir dulu ke sini. Terus sebelum pulang ke Jakarta, Betul, mampir dulu ke sini, baru ke Iya, Tol Pasteur. iya betul. Nah, buat yang mau ke sini nih caranya gimana sih kok? Sebenarnya kalau untuk toko buka setiap hari dari jam 10 sampai jam 8 malam. Ya. Cuman kalau mau teman-teman lihat koleksian saya, nah teman-teman harus janjian dulu
sama saya. Bisa DM ke Instagram atau enggak TikTok, atau mungkin Facebook juga ada. Bisa langsung komen aja, cari di sosmed saya, komen untuk janjian waktu kapan saya ada di sini gitu. Ternyata seperti itu guys kisahnya Ko Ivan. Berawal dari kehilangan koleksinya semasa kuliah hingga memiliki ribuan koleksi seperti saat ini, ternyata melalui jalan yang panjang. Ko Ivan sukses melewati berbagai tahapan menjadi seorang kolektor. Mulai dari munculnya rasa jenuh dan bosan dalam berkoleksi, timbulnya keinginan untuk pensiun, hingga menemukan passionnya kembali sebagai kolektor. Semua dilalui selama bertahun-tahun. By the way, ternyata bukan cuma Hafiz nih yang lagi main di man cave-nya Ko Ivan. Seorang warga bersama anaknya juga sedang berkesempatan main di sini. Kita tanya yuk pendapat mereka tentang man cave-nya Ko Ivan. Koleksinya luar biasa sih, banyak banget. Saya nggak nyangka banget sih pas udah kesini. Lihat di TikTok kan memang kelihatannya kayak belum kebayang gitu kayak gimana, begitu datang ke sini ternyata banyak banget, dan dari lini Marvel, dari lini Superman, dari Spawn, dari Kamen Rider juga banyak di sini, dan kita bisa lihat bermacam-macam sih di sini. Teman-teman boleh mampir ke sini, bener-bener pasti seneng banget sih yang koleksi figur. Manfaatnya buat anak-anak sebenarnya untuk happiness dia sih ya, karena dia kan masih kecil dan mencari hobi yang unik di dalam hidupnya dia. Jadi saya kasih sesuatu yang memang unik buat dia. Dia sempat nonton juga di film, dan akhirnya dia jadi ketagihan buat beli figur di sini gitu. Ada banyak figur ya? Iya, Sean seneng nggak di sini? senang. Mau pulang nggak? Enggak, Pengen di sini terus. iya, Terus jadi menurut Sean, perasaan Sean di sini tuh datang ke sini di bawah sama Dedi gimana? senang. Seneng banget. Soalnya bisa lihat figur-figurnya. Iya. Ini lagi libur sekolah ya? Iya, Jadi bisa main ke sini ya? mm-mm. Wah, seru banget ya bisa main di man cave-nya Ko Ivan ini. Buat kalian yang mau main ke sini juga, kalian tinggal DM Ko Ivan nih di berbagai media sosial yang dia punya. Selama di sini, Ko Ivan akan mengajak kalian lebih jauh mengenal dunia action figure. Buat kalian yang udah mulai keracunan, kalian juga bisa beli action figure yang dijual di tokonya Ko Ivan yang letaknya di bawah man cave-nya ini. Terima kasih buat kalian karena sudah menonton Podkebas edisi jalan-jalan kali ini. Gimana nih menurut kalian keseruan video kali ini? Komen di bawah ya. Nah, jika kalian juga punya rekomendasi tempat yang unik dan menarik yang harus banget kita liput, please komen di bawah juga ya, atau bisa DM para host Podkebas. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ya, biar makin banyak orang yang tahu dan jadi bagian teman Poke, pasukan orang keren Podkebas. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Peace.